Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat serasa di seluruh penjuru Nusantara ya. Malam ini kita sudah sampai pada sebuah garis finish yang manis. Wah. Selama 13 episode kami telah menemani Jumat malam Anda untuk merekam jejak-jejak cinta dan keteguhan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam merawat Ibu Pertiwi. Tentunya perjalanan satu abad ini bukan sekedar tentang angka, tapi juga tentang bagaimana keimanan bertransformasi menjadi aksi kemanusiaan yang nyata. Ya. Nah, di episode pada malam hari ini, episode pamungkas ini kami merangkum simfoni persatuan dari pelosok Kalimantan hingga tanah Sumatera. Kita akan menyaksikan bagaimana perjumpaan lintas iman di Sompak ini menciptakan harmoni. Bagaimana tunas-tunas muda juga mengasah jiwa dalam lomba rohani nasional. Sampai dengan perjuangan relawan dari Humanity First kita yang menembus banjir demi sebuah janji kemanusiaan. Jadi inilah persembahan terakhir kami, potret pengabdian 100 tahun untuk Indonesia yang lebih damai tentunya. Nah, tetaplah bersama kami sampai akhir video ini dalam Serasa episode terakhir. Kita awali dari Dusun Ero, Desa Sompak, Kalimantan Barat. Di sini perbedaan keyakinan justru menjadi jembatan yang mempererat tali persaudaraan. Dan tokoh agama serta adat duduk bersama membuktikan bahwa kerukunan adalah jati diri bangsa kita. Nuansa kebersamaan lintas iman terasa kuat saat Jalsa Salanah 2025 digelar di Dusun Ero, Desa Sompak, Kalimantan Barat pada 5-7 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama Landak, komunitas Gus Durian, serta Dewan Adat Dayak guna menguatkan pesan damai sesuai tema, memancarkan Islam yang penuh cinta. Pendeta Lukas Nomensen dari Gereja Bethel Tabernakel menyampaikan apresiasi mendalam, menekankan bahwa perbedaan di Sompak adalah kekuatan untuk menjaga persatuan nasional. Persaudaraan lintas iman di Sompak itu menjadi pengingat bahwa dialog adalah kunci dari keharmonisan. Namun, harmoni bangsa kita juga perlu didukung oleh individu-individu yang punya kedalaman spiritual dan ilmu tentunya. Nah, berikutnya kita akan saksikan bagaimana semangat belajar tersebut dipupuk melalui kompetisi rohani nasional. Menyambut abad kedua, pembinaan spiritual menjadi fondasi yang utama. Melalui Lomba Rohani Nasional, ratusan peserta dari berbagai generasi ini membuktikan bahwa kecintaan pada agama adalah energi untuk terus memperbaiki diri. Jemaat Ahmadiyah Indonesia menggelar Lomba Rohani Nasional secara daring mulai Oktober hingga November 2025 untuk menyambut tasyakur 1 abad. Diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai wilayah, lomba ini mencakup cabang cerdas cermat, hafal Al-Quran, hingga kultum bagi kelompok bapak, ibu, dan anak-anak. Kompetisi ini bertujuan sebagai sarana peningkatan ilmu agama, di mana peserta dari Manislor, Bogor, dan Tasikmalaya berhasil meraih posisi terbaik dengan semangat antusiasme yang tinggi. Kualitas diri yang terasah dalam lomba rohani sejatinya dipersiapkan untuk pengabdian nyata di tengah masyarakat. Salah satu buktinya adalah ketulusan jemaat di Bogor yang langsung bergerak cepat saat mendengar kabar duka dari saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Saat saudara kita di Sumatera dilanda oleh bencana, solidaritas muncul dari kota hujan. Jemaat Ahmadiyah Bogor berdiri di barisan terdepan, menyatu dengan berbagai elemen masyarakat dalam sebuah aksi kemanusiaan yang begitu tulus. Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim, memimpin apel solidaritas untuk Sumatera di Plaza Balai Kota pada Senin 8 Desember 2025. Jemaat Muslim Ahmadiyah Kota Bogor turut hadir bersama organisasi lintas unsur untuk memberikan dukungan nyata bagi korban banjir dan longsor. Sejalan dengan arahan Amir Nasional, jemaat berpartisipasi dengan menyalurkan donasi melalui kanal KRIS pemerintah sebagai wujud konkret tanggung jawab sosial dan cinta tanah air. Aksi solidaritas di Bogor menunjukkan bahwa kemanusiaan melampaui segala batasan. Nilai-nilai pengabdian ini ternyata sudah lama mendarah daging dalam sejarah jemaat kita, seperti yang disoroti oleh para tokoh di Kota Kembang berikut ini. Kontribusi warga Ahmadiyah bagi Indonesia ternyata melampaui apa yang terlihat. Di Bandung, catatan sejarah kembali dibuka mengingatkan kita pada deretan pahlawan hingga ribuan donor mata yang menjadi bukti bahwa jemaat ini selalu berbakti untuk negeri.
Tokoh lintas iman dari Jakatarup, Wawan Gunawan, menyoroti kontribusi besar Jemaat Ahmadiyah dalam kehidupan berbangsa saat menghadiri Jalsah Bandung Raya di Masjid Mubarak, Jumat 5 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa konsep spiritual Ahmadiyah sejalan dengan kewarganegaraan Indonesia. Wawan mencontohkan aksi nyata seperti gerakan Clean the City dan tingginya angka donor darah serta donor mata sebagai bukti nyata komitmen jemaat dalam membangun peradaban bangsa yang harmonis. Pengakuan atas bakti kebangsaan di Bandung memberikan rasa syukur yang mendalam sekali. Semangat syukur tersebut juga menjalar hingga ke wilayah timur Indonesia, di mana Makassar menjadi titik temu perayaan prestasi dan iman. Kehangatan Jalsah juga dirasakan di Makassar ya. Selama 3 hari tentunya jemaat di wilayah Sulawesi berkumpul tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk merayakan prestasi anak bangsa yang begitu membanggakan. Jasa Salanah 2025 untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara berlangsung khidmat di Makassar selama 3 hari sejak 5 Desember 2025. Diikuti 205 peserta, acara ini turut dihadiri tokoh Inla dan Gus Durian yang mengapresiasi konsistensi Ahmadiyah dalam menyuarakan perdamaian. Sebagai bentuk dorongan semangat, jemaat memberikan penghargaan kepada anggota berprestasi di bidang akademik sebagai bekal untuk terus berkontribusi bagi Indonesia di abad kedua. Prestasi di Makassar adalah modal besar untuk menyongsong abad kedua tentunya. Tapi perubahan besar bangsa ini juga sangat bergantung pada sejauh mana kita mampu menjalin silaturahmi dengan sesama tentunya. Sebagaimana yang diapresiasi oleh komunitas Gus Durian di Kalimantan. Pengakuan atas peran positif Ahmadiyah kembali datang dari komunitas Gus Durian di Kalimantan Barat. Bagi mereka, 100 tahun Ahmadiyah adalah perjalanan membawa perubahan yang begitu nyata bagi masyarakat sekitar. Andi Muhammad Muslim dari Gus Durian Pontianak menyampaikan apresiasi tinggi atas peran jemaat Ahmadiyah saat menghadiri jalsah di Desa Sompak awal Desember lalu. Ia menilai tema memancarkan cahaya Islam penuh cinta sangat relevan untuk menghadapi tantangan zaman dan diskriminasi. Andi menegaskan bahwa melalui dialog dan silaturahmi yang konsisten selama ratusan tahun, Ahmadiyah telah membuktikan kemampuannya dalam mendorong perubahan positif bagi bangsa. Keterbukaan hati untuk saling mengapresiasi adalah langkah awal menuju ke perdamaian. Dan nilai kasih sayang ini tidak hanya diucapkan, tapi juga diwujudkan dalam bentuk nyata untuk pelayanan nyata bagi kesehatan masyarakat seperti yang berlangsung di kota Batam. Di Batam, spiritualitas dan kepedulian sosial berjalan beriringan. Selain mendapatkan asupan nutrisi batin tentunya melalui ceramah agama, para peserta juga mendapatkan layanan kesehatan gratis sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Hari kedua Jalsa Salanah 2025 di Batam pada Sabtu 6 Desember 2025 diwarnai dengan aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis oleh Lajnah Imailah. Di tengah rangkaian pidato keagamaan tentang keteladanan Rasulullah SAW, peserta dan warga sekitar dapat melakukan cek tekanan darah serta gula darah secara gratis. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat kebersamaan dan memastikan kebermanfaatannya jemaat bagi lingkungan sekitar. Layanan gratis di Batam adalah bukti kepedulian di masa yang tenang ya. Namun saat kondisi darurat melanda, kepedulian tersebut bertransformasi menjadi keberanian yang luar biasa. Seperti perjuangan para relawan kemanusiaan yang bertaruh tenaga di Aceh Tamiang. Sahabat, mari kita lihat perjuangan relawan dari Humanity First. Di tengah akses jalan yang terputus akibat longsor di Aceh Tamiang, mereka tetap bergerak maju, membuktikan bahwa kemanusiaan tidak boleh berhenti hanya karena rintangan medan. Tim Humanity First Indonesia mendirikan posko bantuan darurat di Dusun Bukit Suling, Aceh Tamiang sejak Rabu 10 Desember 2025 untuk membantu korban banjir bandang. Guna meringankan beban warga, relawan mendistribusikan 1.000 porsi nasi bungkus, paket sembako, dan layanan trauma healing. Meskipun akses sulit, tim terus melakukan asesmen lapangan untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada lebih dari 2.200 penerima manfaat di wilayah terdampak. Perjuangan di Aceh Tamiang mengajarkan kita tentang keteguhan. Keteguhan yang sama juga terlihat pada ribuan jemaat yang menjaga rumah toleransi di Manislor, sebuah desa yang menjadi saksi betapa indahnya hidup dalam keberagaman. Desa Manislor kembali membuktikan diri sebagai sebuah pusat kerukunan. Dengan lebih dari 2.000 peserta, jalsah di sini menjadi bukti bahwa keberagaman dapat terjalin dengan indah ketika semua pihak saling menghargai.
Sebanyak 2.505 peserta memadati jalsa salanah di Desa Manislor, Kuningan pada 5-7 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh Ketua MUI Kuningan, Ketua FKUB hingga aktivis sosial sebagai wujud dukungan terhadap kerukunan antarumat beragama. Kehadiran para tokoh ini memperlihatkan jalsa sebagai ruang perjumpaan yang merangkul keberagaman, sekaligus menegaskan kembali nilai toleransi dan cinta damai sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat di Kuningan. Kehangatan di Manislor menutup rangkaian perjalanan kita di Pulau Jawa. Dan sebagai laporan terakhir, di episode pamungkas ini, kita akan menuju ke bumi Palangkaraya, melihat semangat yang tidak pernah padam meski harus menempuh jarak ratusan kilometer. Kita akhiri laporan utama malam ini dari Palangkaraya. Meskipun harus menempuh jarak yang begitu jauh, ratusan jemaat dari 2 provinsi tetap hadir dengan antusiasme yang tinggi demi merayakan 1 abad persaudaraan. Masjid Nurul Khilafat Palangkaraya menjadi lokasi pelaksanaan jalsa salanah bagi ratusan jemaah dari Kalimantan Tengah dan Selatan pada 5-7 Desember 2025. Peserta yang datang dari 10 wilayah termasuk Pangkalan Bun hingga Banjarmasin mengikuti rangkaian acara untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Dengan dukungan pemerintah setempat dan komunitas mahasiswa, kegiatan ini berlangsung kondusif dan mencatat peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan kesiapan jemaat menyongsong abad kedua. Sahabat Serasa, laporan dari Palangkaraya tadi resmi menjadi penutup dari 13 episode perjalanan kita di Serasa. Selama ini kami telah berupaya untuk menjadi jendela bagi Anda untuk melihat betapa indahnya Islam yang membawa rahmat. Kami juga tentunya telah melihat bagaimana air mata di Sumatera dibasuh oleh tangan-tangan relawan dan bagaimana doa-doa di masjid menjelma menjadi aksi bersih-bersih kota. Saya, Fadli, mewakili seluruh kru yang bertugas mulai dari tim redaksi, dari kameramen yang bahkan sampai menembus hujan, hingga teman-teman editor yang tentunya rajin sekali merangkai setiap gambar. Kita semua ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga bagi Anda semua ya yang sudah menjadi bagian dari perjalanan tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Kami sekali lagi memohon maaf apabila dalam prosesnya terdapat kekurangan dalam penyampaian kami ya. Nah, program ini mungkin berakhir malam ini, Bapak Ibu, tetapi semangat love for all, hatred for none harus tetap abadi dalam setiap detak jantung kita. Oke, selamat malam dan selamat menyongsong abad kedua yang penuh kedamaian. Saya Fadli dan seluruh tim Serasa pamit undur diri. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.